Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Bapak Agung Mutakin. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai kekayaan dan sumber daya alam yang ada di Banten. Next. Untuk anggota kelompok kami ada 3 orang, yaitu pertama ada Rizky Aulia Adiasti, Putri Amelia Andriani, dan Adri. Untuk daftar isinya ini, yang pertama kami akan membahas pengelompokan sumber daya alam, yang kedua pengelolaan sumber daya alam, dan yang ketiga pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam. Next. Untuk pembahasan pengelompokan sumber daya alam, saya serahkan kepada rekan saya. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada pengelompokan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Jadi sumber daya alam ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable, dan sumber daya alam yang tidak habis. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya itu ada hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Kenapa disebut terbarukan? Ini karena bisa melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau dapat pulih kembali. Nah, untuk yang non-renewable misalnya ada minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Kemudian yang terakhir ada sumber daya alam yang tidak habis, contohnya ini udara, matahari, energi pasang surut, energi laut, dan juga air dalam siklus hidrologi. Next. Kemudian yang kedua ada berdasarkan potensi penggunaannya. Slide sebelumnya jadi ada 3, terbagi 3 menjadi sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Nah, untuk sumber daya alam materi ini sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisik, contohnya seperti batu, besi, kayu, emas, serat kapas, kaca, dan juga rosella. Kemudian untuk yang sumber daya alam energi, ini sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut air laut, dan juga kincir angin. Kemudian yang terakhir, sumber daya alam ruang, ini adalah sumber daya yang berupa ruang atau tempat hidup seperti tanah dan angkasa. Next. Kemudian yang terakhir ini berdasarkan jenisnya, ada sumber daya alam hayati atau biotik, dan juga sumber daya alam non hayati atau abiotik. Jadi abiotik, sumber daya alam biotik ini contohnya seperti hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia, sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Ya, kalau abiotik itu sumber daya alam yang wujudnya fisik atau benda-benda mati seperti bahan tambang, tanah, air, dan juga kincir angin. Next. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada pengelolaan sumber daya alam. Macam dan karakterisasi sumber daya tidak hanya menggambarkan bagaimana pentingnya sumber daya tersebut, tetapi yang lebih penting yaitu bagaimana sebaiknya sumber daya itu dikelola agar memenuhi kebutuhan umat manusia tidak hanya masa kini, tapi juga masa yang akan datang. Nah, terdapat 4 hal yang perlu dicatat dalam mengelola sumber daya alam. Yang pertama ini ada biaya pengambilan atau penggalian semakin tinggi dengan semakin menipisnya persediaan SDA tersebut. Nah, yang kedua ini kenaikan dalam biaya pengambilan atau penggalian SDA akan diperkecil dengan ditemukannya deposit baru serta adanya teknologi baru. Nah, yang ketiga, sebidang tanah tidak hanya bernilai tinggi karena adanya sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir ini ada penggunaan sumber daya yang bersifat dapat dikembalikan lagi dan penggunaan sumber daya yang tak dapat dikembalikan ke keadaan yang semula atau irreversible. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, kepada Adri, dipersilahkan. Baik, terima kasih Putmel. Selanjutnya ada pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali dan pengelolaan
pengelolaan lingkungan hidup yang ramah lingkungan akan menjadi salah satu modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersifat eksploitatif dapat menyebabkan keseimbangan dan kelestariannya yang terganggu. Konservasi sumber daya alam adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam, serta kegiatan konservasi ini selalu berhubungan dengan suatu kawasan. Kawasan itu sendiri mempunyai pengertian yakni wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kesimpulan dari kekayaan dan sumber daya alam di Banten ini adalah berdasarkan pemaparan di atas diperoleh kesimpulan bahwa sumber daya alam dikelompokkan menjadi 3 macam. Di antaranya yaitu berdasarkan sifat, jenis, dan potensi penggunaannya. Sumber daya alam juga perlu dikelola dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan manusia hingga masa mendatang. Tidak hanya itu, pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali dan pengelolaan lingkungan hidup yang ramah lingkungan akan menjadi salah satu modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adri. Next. Nah, berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Next. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya dan sudah mendengarkan presentasi kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.